Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat luar biasa ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh ya, materi kita pada hari ini permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Sebelum kita belajar, Ibu bakal menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, 3.3, kita akan mendeskripsikan permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi. Lalu selanjutnya kompetensi dasar yang akan kita capai. 4.3, mengembangkan isi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi. Inilah dua KD yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Untuk sebelumnya Ibu akan bedakan 3.3 ini yang merupakan pengetahuan. Yang kedua, 4.3 keterampilan. Lalu selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mendeskripsikan permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Lalu selanjutnya, setelah kita mampu mendeskripsikan, maka kita harus bisa menjelaskan. Nah, tujuan selanjutnya itu menjelaskan permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi. Lalu selanjutnya, mendata isi teks eksposisi. Oke, kita akan menyimak sebuah tayangan video. Tayangan video itu di sini tentang lagi hangat-hangatnya yang sedang kita bahas dalam minggu-minggu ini. Silakan kalian simak. Gubernur Beirut menitikkan air mata sembari menyebut tragedi di ibu kota Lebanon tersebut identik dengan serangan bom yang pernah terjadi di Hiroshima dan Nagasaki, bom atom. Kita lihat lagi, inilah detik-detik sebelum tangis dari tadi kita lihat detik-detik sebelum tangis Marwan Abud pecah dalam wawancara bersama stasiun TV Sky News Arabia. Wawancara langsung tersebut dilaksanakan di titik ledakan, yakni pelabuhan Beirut. Menurut Abud, ia belum pernah melihat peristiwa besar yang mampu meluluh lantakan seisi kota, seperti ledakan yang terjadi di kota yang ia pimpin saat ini. Kerusakan lain yang pernah terjadi di Lebanon adalah selama perang sipil dengan negara tetangganya Israel di kurun waktu 1975 hingga 1990 silam. Kesedihan Marwan Abud ini dapat dimaklumi karena akibat peristiwa ini warga Lebanon terancam kehilangan tempat tinggal mereka di saat mereka juga kehilangan pekerjaan akibat krisis ekonomi yang tengah melanda negara itu. هذا يذكرني ما شفت بحياتي دمار بهالكبر وبهالوسع وبهالنكبة. هيدي نكبة وطنية. Nah, setelah kalian menyimak video tersebut, apakah yang kalian peroleh? Yang pasti informasi. Informasi ini bisa berupa permasalahan. Masalah apa sih yang dibahas dalam berita ini? Lalu, adakah pendapat dari narasumber atau pendapat dari pembaca berita? Nah, yang Ibu sebutkan tadi itu ialah eksposisi. Jadi bisa kita simpulkan eksposisi itu karangan yang berisi paparan mengenai suatu objek kepada pembaca.
Jadi yang karangan yang berisi paparan mengenai suatu objek yang bertujuan untuk menjelaskan kepada pembaca itu disebut teks eksposisi. Mendeskripsikan teks eksposisi. Nah, dalam mendeskripsikan teks eksposisi ini ada 4 langkah yang harus kita perhatikan atau 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, permasalahan. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, pengetahuan. Yang keempat, rekomendasi. Lalu, permasalahan dalam teks eksposisi adalah hal pokok yang menjadi topik dalam teks eksposisi atau ide pokok permasalahan. Jadi, setiap teks eksposisi itu mempunyai permasalahan. Permasalahan di sini ialah yang disebut dengan ide pokok. Ide pokok, hal apa yang dibahas dalam teks eksposisi. Lalu selanjutnya, adanya argumentasi adalah alasan yang digunakan untuk memperkuat pendapat. Nah, setiap kita menayangkan sebuah teks eksposisi itu harus ada argumentasi. Nah, argumentasi ini harus kuat, yang didukung dengan data-data. Data ini bisa dengan berisi fakta, angka, lalu selanjutnya ada pengetahuan. Setiap eksposisi mempunyai pengetahuan. Pengetahuan di sini ialah informasi ilmiah yang menandakan itu teks eksposisi atau bukan dan bersifat objektif. Jadi, setiap teks eksposisi itu harus bersifat objektif sesuai dengan fakta di lapangan, tidak boleh asal. Karena teks eksposisi ini bersifat faktual. Oke, selanjutnya adanya rekomendasi. Rekomendasi ini ialah kesimpulan. Nah, setiap kesimpulan itu bisa berisi tentang saran, ajakan, atau kritikan. Nah, bisa juga kesimpulan ini kesimpulan akhir dari teks yang kita bahas. Sekian dulu materi kita pada hari ini. Nanti kita lanjut ke grup WhatsApp. Nanti di grup WhatsApp Ibu bakal menayangkan sebuah video. Nah, video tersebut nanti akan kita diskusikan mulai dari permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi yang terdapat dalam video tersebut. Silakan cek grup sekarang. Ibu tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.